wabarakatuh. Saya Rosa Agustiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 2 dengan NIM 28921501118, Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah perilaku organisasi, yaitu menjelaskan materi tentang konsep perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristik, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam kinerja suatu organisasi. Pembelajaran perilaku organisasi akan mengetahui tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, James D. Money, The Principle of Organization. Organisasi adalah bentuk setiap kerja sama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dari Dwight Waldo, organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Yang ketiga, dari J.R. Terry, organisasi berasal dari kata organism, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Dinamika dalam organisasi. 1. Hubungan formal. Nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi bersifat rasional. 2. Hubungan informal. Nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dengan bawahan maupun hubungan pribadi antar bawahan. Tata hubungan ini tidak ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi, bersifat irasional dan emosional, yang erat berhubungan dengan perasaan, keinginan, serta hasrat tiap individu. Unsur-unsur dari organisasi. A. Terdapat 2 orang atau lebih. B. Adanya maksud untuk kerjasama. C. Adanya pengaturan hubungan. D. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Ada 3 unsur yang menonjol, yaitu 1. Organisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat hubungan formal. Yang ketiga, dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki, artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan atasan dan apa yang dinamakan bawahan. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual.
Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Pengertian perilaku organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Profesor Joy Kelly. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua dari Dr. Andes Adam Indra Wijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Yang ketiga dari Dr. Andes Sutrisna Hari, Magister Manajemen. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus atau karakteristik anggotanya dan sifat khusus atau karakteristik para anggotanya dan pengaruh lingkungan. Kerangka dasar pada perilaku organisasi. Kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen. Komponen yang pertama yaitu individu-individu yang berperilaku, baik itu perilaku secara individu, kelompok, dan organisasi. Komponen yang kedua adalah organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu, yaitu sebagai sarana bagi individu dalam bermasyarakat, ditandai dengan keterlibatan pada suatu organisasi dan menjalankan perannya dalam organisasi tersebut. Konsep dasar perilaku organisasi. Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku keorganisasian yang notabene-nya melibatkan manusia. Perilaku keorganisasian akan bersangkut paut dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi. Hakikat manusia. 1. Perbedaan individu adalah bahwa setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, orang seutuhnya adalah orang-orang berfungsi sebagai makhluk manusia seutuhnya. Yang ketiga, perilaku termotivasi adalah orang-orang berperilaku karena suatu dorongan yang berangkat dari suatu kebutuhan. Motivasi sangat penting dalam menyelenggarakan organisasi. Yang keempat, manusia memiliki nilai martabat. Hakikat organisasi. Yang pertama, sistem sosial. Artinya bahwa organisasi adalah sistem sosial yang dibentuk untuk kepentingan bersama. Yang kedua, kepentingan bersama. Artinya bahwa organisasi membutuhkan orang-orang dan orang-orang membutuhkan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi konsep perilaku organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.